Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Menteri beserta para dirjen dan jajaran, pimpinan dan anggota Komisi 4. Ada beberapa catatan saya yang sudah disampaikan, saya tidak menyampaikannya lagi. Yang pertama Pak Menteri, bila manakah wabah ini ditetapkan sebagai wabah nasional, sehingga sama dengan antisipasi kita menghadapi wabah COVID-19 kemarin. Dari data perkembangan penyakit PMK per 22 Mei 2022 ini Pak Menteri, saya bisa memprediksi bahwa di seluruh provinsi di Indonesia pasti akan terjangkiti, Pak. Akan terpapar. Kenapa? Karena populasi yang terdampak dari data yang Bapak sampaikan sudah 39,4%. Dari 5.454.454 populasi terdampak ternak kita. Bila mana Pak ditetapkan sebagai wabah nasional, apakah kita tunggu sampai seluruh provinsi sehingga kemudian antisipasi kita jangan seperti kita punya evaluasi dan pelajaran yang cukup berharga dari penanganan COVID-19 kemarin. Setelah ujian wabah itu menimpa manusia, kita tidak ingin lagi ternak-ternak ini akan juga mengalami hal yang sama dengan kita kemarin, sehingga langkah-langkah cepat yang disampaikan oleh Pak Menteri, standing posisi dan eksplisit ataupun gimmicknya Menteri Pertanian itu harus ya kita sampaikan sebagaimana tadi teman-teman juga posisikan dia sebagai ini penyakit Pak, ini berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Kemudian yang kedua, berapa rupiahkah yang kita butuhkan untuk bisa mengendalikan secara cepat, Pak? Nah, saya di paparan yang Bapak sampaikan ini kesiapan menghadapi Idul Adha 2022. Ini sebenarnya sedang ditunggu-tunggu juga, Pak, oleh seluruh umat, oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya agak merasa harusnya tidak ada kesimpulan seperti ini, Pak Menteri, mohon maaf. Di yang ketiga itu bahwa potensi ketersediaan hewan kurban tahun 2022 sesuai dengan hasil laboratorium sebanyak 1.731.594 ekor langsung disampaikan ketersediaan cukup. Maksudnya apa, Pak? Dari konklusi ini, apakah dia menjadi semacam satu kesimpulan yang tersampaikan, terkirim kepada Kementerian Perdagangan khususnya, agar Menteri Perdagangan jangan sampai mengimpor lagi hewan ternak untuk kuota kurban di tahun 2022. Ini yang kita minta standing posisi dari Kementerian Pertanian, Pak. Sehingga kemudian Kementerian Perdagangan tidak mengambil langkah sendiri melaksanakan caranya sendiri untuk mengantisipasi ini, sehingga seluruh masyarakat kemudian mengambil kesimpulan, oh ternyata ini semuanya ada mafia perdagangan. Oh ternyata ini ada yang bermain di belakangnya. Oh ternyata ini ada oligarki. Kita punya banyak catatan, Pak, dari minyak goreng, kemudian kelapa sawit, yang kemudian sampai Presiden mengeluarkan keputusan tidak boleh ekspor. Ya, tidak boleh ekspor sawit dan terdampak kepada harga sawit yang anjlok dan juga terdampak kepada harga kelapa juga kopra yang anjlok, yang itu sangat dirasakan menerpa ekonomi masyarakat, Pak. Yang terakhir, Pak Ketua, saya baru dari Maluku Barat Daya, Pak Menteri, untuk bimbingan teknis peternakan, manajemen peternakan dan kesehatan hewan, Pak Dirjen.
kita punya potensi yang sangat-sangat besar, kerbau moa, Pak Menteri. Saya terinspirasi ketika bersama Pak Ketua kita ke Kebun Raya Baluran di Jawa Timur. Waktu saya tanya kerbau ini didatangkan dari mana, jawabannya dari India, dari Afrika. Saya teringat di daerah saya ternyata ada kerbau komoditi lokal yang ada di sana yang dibiarkan saja dijual dengan harga murah. Saya begitu miris, Pak Menteri. Waktu datang bertanya kepada masyarakat, mereka menjual harga ternak mereka 1 ekor sekitar 500 kilo itu dengan harga 7 juta rupiah, Pak. Mungkin bisa ditampilkan, Pak, kerbau-kerbaunya, Pak Andi. Pak Menteri, ini satu orang punya sekitar 20 ekor. Ini komoditi kita. Pak Menteri di tahun 2011 kalau tidak salah sudah ditetapkan sebagai plasma nutfah, Pak. Saya minta juga ditetapkan sebagai sumber benih, Pak Menteri. Yang kedua, kita ternyata di bagian Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur itu belum ada UPT pembibitan, Pak Menteri. Ini untuk jangka panjang, kita tidak ingin kerbau-kerbau ini yang menjadi komoditas andalan kita ini punah, Pak. Setiap tahun, Pak Dirjen, itu tercatat sekitar 500 ekor mati kekeringan karena kekurangan air di bulan Juni sampai bulan September. Dijual setiap tahunnya itu hampir 300 ekor keluar Maluku dengan harga yang amat sangat murah. Tidak diatur satu mekanisme tata kelola, ada satu UPT yang mengatur ini. Saya minta agar kerbau moa diperhatikan. Pak Menteri, kita punya komoditi andalan yang cukup besar. Jika kita bisa membudidayakan atau menetapkan ini sebagai sumber bibit kita, maka menjadi satu kekayaan juga bagi kita dan dia juga bisa dikembangkan, kita jaga agar tidak punah. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pimpinan, tadi ada beberapa pertanyaan berkait dengan anggaran, Pak. Kami saat ini dengan surat Pak Menteri sudah mengusulkan tambahan anggaran, Pak, kepada Presiden, dan di rapat ratas pun juga sudah dibahas, Bapak. Jadi itu berkait dengan anggaran tambahan. Terima kasih. Pimpinan dan segenap anggota, secara umum kami akan catat apa yang disampaikan Pak Anci dan lain-lain, dan akan kami note, Pak, untuk kemudian masuk pada agenda aksi. Tidak ada keinginan kami sedikit pun untuk menganggap enteng ini atau remeh-remeh saja, tidak. Kami sangat serius di lapangan dan kita udah nggak bisa tidur ini, Bapak. Bahkan kami tetapkan siaga 1 sebenarnya, Pak. Jadi seperti itu, tetapi memang ada momentum yang kami jaga dan ini kami sampaikan Bapak Presiden. Momentum Idul Kurban itu momentum peak dari semua peternak kita. Mereka berharap mendapatkan dan gejala PMK ini bersamaan dengan kondisi itu dan pengkondisian di lapangan berbahaya, Bapak. Karena harga yang mestinya dijual 40 juta, mereka tinggal 10 juta, mereka udah lepas sapinya. Itu kenyataan yang ada. Kemudian penetapan darurat sistem itu sudah pada 2 provinsi, yang lain tidak, Bapak, karena memang para gubernur, para bupati berkesimpulan belum sampai pada saat itu karena tingkat kesembuhan cukup. Walaupun sekali lagi kami di Kementan sudah memperlakukan semua, bahwa pengembangan sampai terus berkembang seperti ini, PMK memang punya gejala klinik seperti itu. Dari data-data yang ada, dari apa yang kita pantau langsung ke lapangan, tidak ada lagi peternak yang tampak pengawalan, Bapak. Termasuk yang jumlah yang 20.000 orang itu. Kita udah bagi seperti apa Satgas untuk melakukan langkah di situ. Melakukan langkah pada daerah merah seperti apa, harus pakai APD keluar karena dia kontaknya melalui kontak yang bisa dibawa keluar, Bapak. Sampai menetapkan radiusnya sampai 10 kilo harus merah, perlakuannya itu sudah kita lakukan. Jadi insya Allah semua catatan ini yang jadi penting, Pak. Vaksin juga yang kita akan pesan dari luar,
katakanlah seperti itu, langkah darurat yang ada adalah serotype O yang sudah didapatkan plus-plusnya, apa urean-ureannya itu, dan sebenarnya dari serotype itulah kemudian kita berharap kita bisa membuat vaksin dalam negeri, walaupun Pak Ketua izin penawaran vaksin dari mana-mana sudah muncul Bapak, dan kami berkesimpulan izin kita pakai vaksin dalam negeri aja, karena ternyata dengan intervensi 2-3 kali pengobatan yang ada, kesembuhannya cukup Pak, termasuk di NTB Pak, boleh cek, boleh kita cek Pak. Ya, jadi seperti itu, bukan menganggap sekali lagi, tapi kami menjaga momentum sedikit, karena lagi 2 bulan ini Pak. Dan daerah yang hijau memang 16 provinsi, tapi cuma 82 kabupaten. 82 kabupaten juga kalau kita sortir ke bawah, per kecamatan per desa. Jadi tidak seperti yang bluff, seperti yang kita harapkan seperti itu. Walaupun memang sekali lagi karena ini virus, seperti Pak Anje bilang, kita harus waspadai, pengembangannya sangat cepat begitu. Pimpinan dan segenap, sekali lagi kami akan coba sangat-sangat mengapresiasi dan akan bukan hanya mencatat Pak. Saya coba langkahkan di lapangan. Saya kesempatan Pak Pimpinan, saya dikawal saja, mudah-mudahan ini kali seperti yang selama ini ada. Saya bisa buktikan bahwa kita bisa kendalikan ini, walaupun ini cukup berbahaya, sekali lagi cukup berbahaya. Pak, terus Pak Ketua. Minta maaf, saya cuma memang menjaga momentum Idul Kurban itu berbahaya sekali. Kalau kita sudah mengatakan ini seperti itu, bahwa di sidang-sidang kabinet di ratas kita sudah katakan ini sangat berbahaya, iya. Bukan kita mengelabui publik Bapak, bukan. Dan data itu kita berusaha untuk memang data yang sangat normatif seperti apa perkembangannya. Begitu disampaikan bahwa ada langsung data itu masuk, walaupun baru gejala klinis, baru katakanlah agak malas makan, sudah PMK. Kita berharap yang seperti ini juga tersortir oleh kita, dia boleh tercatat PMK, tapi dia masuk ke dalam kategori apa. Pak. Karena tingkat kematiannya secara jelas kita bisa lihat seperti itu, dan setiap daerah kalau kita turun memang ada alasan-alasan tertentu kematian itu. Yang jelas kita belum ada pemusnahan kecuali yang terdampak awal. Terdampak awal itu memang kita artinya belum pernah diintervensi dan kemudian bergejala dan tidak bisa disembuhkan lagi, memang ada seperti itu kematian terpaksa. Yang ada adalah pemotongan terpaksa yang kita lakukan gitu Pak. Kurang lebih saya siap untuk bersama-sama Pak. Yang jelas kita butuh anggaran memang, kita butuh vaksin segera dan kami segerakan, dan serotype vaksin tentu akan disesuaikan dengan tim expert kita Pak Slamet. Nggak bisa ngambil dari India, serotype-nya cocok yang mana Pak? Apa cocok yang dari Prancis, apa cocok yang dari Cina, apakah cocok yang dari Vietnam yang dipakai, apakah cocok dari yang di Afrika. Ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang secara khusus, dan kami berharap pada pendekatan darurat yang ada, kami lebih percaya sebenarnya, izin kalau saya menyampaikan, pusat Vetmalver kita untuk bisa mengadakan vaksin yang ada Pak. Kami itu yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih Pak. Silakan. Ya, jadi tadi kalau dari apa yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi, bahwa jika kemudian terindikasi itu virus di dalam ternak itu bisa berdiam sampai 3 tahun ya, Bu Dokter. Nah, hitung-hitungan kita Pak Menteri, rugi mana jika kemudian satu kawasan yang terindikasi sudah terjangkiti PMK, kemudian kita musnahkan, lalu kita subsidi kepada peternaknya, dengan kita membiarkan, dengan kemudian kita mengasumsi bahwa cukup dengan memberikan antibiotik, dia akan sembuh, tetapi kemudian fakta yang ada, yang terjadi adalah ternyata PMK ternyata menyebar ke beberapa daerah. Lalu kemudian kita semuanya mengasumsikan lagi bahwa nanti akan ada dana untuk beli vaksin.
lalu di jaring-jaring ini kemudian bermain orang-orang yang akan mengambil keuntungan. Ini yang kita khawatirkan, Pak Menteri. Apa tidak sebaiknya jangan sampai kita tunggu sampai sudah menyebar seluruh Indonesia, sebagaimana tadi saya sampaikan. Kalau melihat tren ini, tidak cukup sebulan kan Pak Menteri? Sudah 16 provinsi, sebagaimana data yang Bapak sampaikan, 39% loh. Itu tidak sedikit. Dalam kurun waktu yang tidak lama, kita belum lebih dari 1 bulan. Mana yang akan kita korbankan? Seluruh sapi ataukah hanya di daerah-daerah tertentu saja? Apakah sudah pernah ada misalnya Bapak memberikan perintah musnahkan? Misalnya kemarin di 2 daerah ini, Jawa Timur, di 2 kabupaten itu dan Aceh langsung dimusnahkan, kita batasi. Apakah langkah berani Pak Menteri seperti ini sudah dilakukan? Ini yang sebenarnya kita harapkan, langkah berani, langkah cepat dari Pak Menteri kita. Demikian Pak Menteri, terima kasih. Sedikit Pak Ketua. Sebentar Pak Slamet. Jadi Maluku mau jadi lumbung sapi nasional nggak nih? Ya Pak, selamat siang.